Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang menggemparkan Manokwari, Papua Barat. Seorang istri pegawai pajak ditemukan tak bernyawa dalam kondisi tubuh terpisah menjadi 3 bagian di dalam septic tank sebuah rumah kosong. Pelakunya ialah Yahya Himawan 29 tahun, seorang buruh bangunan yang pernah bekerja memasang keramik di rumah korban. Hal apa sebenarnya yang mendorong Yahya melakukan hal sekeji itu? Simak videonya sampai habis. Yahya hanyalah pria sederhana yang bekerja serabutan. Tidak menonjol, tidak dikenal sukses, bahkan sering tak dianggap. Yahya tumbuh dalam keluarga yang pas-pasan. Pendidikan bukan prioritas. Hidup keras sudah menjadi biasa. Ia bekerja apa saja demi uang. Kadang buruh bangunan, kadang tukang angkut, kadang menganggur tanpa arah. Namun ada satu hal yang benar-benar menghancurkan hidupnya. Kecanduan judi online. Pada awalnya hanya iseng, bertaruh kecil, berharap untung besar. Tapi seperti kebanyakan korban judi online, Yahya terseret terlalu jauh. Ia kalah, lalu berutang, lalu kalah lagi. Sampai akhirnya utangnya menjadi beban yang menyesakkan dada. Hidupnya kian terpojok. Penagih mulai datang. Teman menjauh. Dan Yahya butuh uang. Cepat. Saat itulah pikirannya mengarah pada satu orang yang pernah ia kenal. AGT, istri pegawai pajak. Beberapa waktu sebelumnya, Yahya pernah bekerja merenovasi rumah keluarga AGT. Dari pekerjaan singkat itu, ia tahu banyak hal. Ia tahu tata letak rumah. Ia tahu pintu mana yang mudah dibuka. Ia tahu kapan suaminya pergi bekerja. Dan ia tahu bahwa AGT sering sendirian di rumah. Informasi itu di tangan seseorang yang putus asa berubah menjadi peluang kejahatan. Yahya mulai menyusun rencana gelap. Menculik AGT dan meminta uang tebusan melalui akun Instagram korban. Rencana yang dingin, penuh perhitungan, dan mengabaikan nyawa orang lain. Namun ketika hari itu tiba, semuanya keluar dari kendali. AGT melawan, dan Yahya memilih jalan paling kejam, menghabisi nyawa korban. Sementara itu, korban berinisial AGT hanyalah seorang wanita sederhana dari Jawa Timur. Seseorang yang hidup tenang, jauh dari hiruk-pikuk publik. AGT berasal dari Blitar, tepatnya Kelurahan Gedok, Kecamatan Sananwetan. Di lingkungan itu, keluarganya dikenal baik. Keluarga pendiam, rapi, dan tak pernah menimbulkan masalah. Ia tumbuh sebagai sosok yang lembut, sopan, dan mudah bergaul. Tipe perempuan Jawa yang penuh tata krama. Ketika dewasa, ia menikah dengan seorang pria yang bekerja sebagai ASN di Kementerian Keuangan. Pernikahan mereka dikenal harmonis, dan AGT selalu terlihat mendukung suaminya kemanapun tugas negara membawanya. Sebelum tinggal di Manokwari, keluarga kecil ini sempat menetap di Fakfak, Papua Barat. Perpindahan demi perpindahan adalah hal yang biasa bagi keluarga ASN. Dan AGT menjalaninya dengan penuh pengertian, meski itu berarti harus meninggalkan kampung halaman berkali-kali. Hingga akhirnya, penugasan baru membawa mereka ke Manokwari, daerah yang bagi mereka sangat asing, tempat yang masih harus dipelajari, dipahami, dan diberi waktu untuk menjadi rumah. Mereka baru beberapa waktu tinggal di kawasan Reremi. Belum banyak tetangga yang mereka kenal, belum banyak sahabat yang mereka punya. Sebagai pendatang, AGT lebih sering berdiam diri di dalam rumah, mengurus keperluan sehari-hari, sementara suaminya bekerja di kantor pajak.
Namun justru di kota inilah takdir kelam menunggunya. Di kota tempat ia mencoba memulai hidup baru. AGT bertemu dengan pelaku yang diam-diam mengintainya. Pelaku, YH, pernah bekerja sebagai buruh bangunan di rumah kontrakan mereka. Dari pekerjaannya itu, ia tahu jadwal, ritme hidup, dan momen ketika AGT berada sendirian. Sebuah pengetahuan yang seharusnya digunakan untuk bekerja, tetapi malah menjadi celah bagi kejahatan. Semua berawal dari judul. Yahya pusing bukan main. Saat uang hasilnya bekerja, ia pakai untuk judul. Padahal harusnya ia gunakan untuk makan dan kebutuhan lainnya. Karena uang gaji sudah habis tak tersisa, ia bingung mau makan dari mana lagi, sedangkan belum mendapat proyek tukang selanjutnya. Sebuah pemikiran sesat pun terlintas di kepala pecandu judul itu. Ia berniat menculik AGT dan memeras suaminya untuk minta tebusan sejumlah uang. Kemudian Yahya mendatangi rumah korban dengan alasan ingin menanyakan kondisi keramik setelah menerima informasi bahwa keramik tersebut mulai mengalami kerusakan. Korban yang sudah mengenal Yahya tidak menaruh curiga sehingga mempersilakannya masuk ke dalam rumah untuk mengecek langsung kondisi keramik di bagian belakang. Waktu korban persilakan masuk, Yahya yang berjalan dari belakang korban langsung keluarkan pisau lalu ancam korban serahkan uang 1 juta. Korban sempat berbalik ke arah tersangka dan langsung berteriak. Tersangka yang panik kemudian mendorong tubuh korban hingga terjatuh ke lantai dan sempat tidak sadarkan diri beberapa detik. Saat korban tersadar dan berusaha melawan, tersangka langsung menikam tubuh korban bagian depan sebanyak 3 kali menggunakan pisau sambil membekap mulut hingga korban meninggal dunia. Yahya coba hilangkan jejak dengan membersihkan darah dan simpan tubuh korban dalam boks plastik. Setelah itu, Yahya menghubungi mobil pick-up menggunakan telepon seluler milik korban untuk memindahkan sejumlah barang, termasuk tubuh korban yang sudah tersimpan dalam boks. Barang-barang milik korban seperti telepon seluler, laptop, kamera mini, jam tangan, tablet, dan dompet bersama jasad korban kemudian dibawa ke rumah orang lain yang sedang direnovasi yang berjarak kurang lebih 300 meter dari rumah AGT. Ada 2 tempat kejadian perkara. TKP pertama, rumah korban, dan TKP kedua itu tempat Yahya melakukan renovasi. Jasad korban dimutilasi lalu dimasukkan ke dalam septic tank di TKP kedua. Yahya menggunakan akun Instagram milik korban untuk meminta uang tebusan sebesar 10 juta rupiah kepada suami AGT. Namun, permintaan itu tidak dipenuhi oleh suami korban. Belakangan, suami AGT memutuskan melapor ke polisi setelah sempat berbincang dengan pelaku lewat telepon. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga menangkap pelaku kurang dari 24 jam. Pelaku lalu diminta menunjukkan lokasi keberadaan korban yang sudah dibuang dan dikubur dalam septic tank. Mirisnya, pelaku ternyata sudah memutilasi tubuh AGT. Mayatnya dimutilasi menjadi 3 bagian. Berdasarkan hasil visum RSUD dan dibantu oleh Rumah Sakit Bayangkara, ditemukan korban dipotong menjadi 3 bagian. Yahya ditangkap di Kampung Ingramui, Manokwari, sehari setelah kejadian. Dari pemeriksaan awal, ia mengaku terdesak utang judi online dan berniat merampok rumah korban. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Kasus kematian tragis Anindya Gita Trisnawati meninggalkan luka mendalam, bukan hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga bagi masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus ini. Seorang perempuan muda yang sedang merajut kehidupan baru di tanah perantauan justru menjadi korban kekejaman oleh seseorang yang selama ini hadir sebagai sosok yang dianggap aman, dianggap baik, dan dikenal dekat dengan lingkungan keluarganya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa bahaya tidak selalu datang dari orang asing yang tak kita kenal. Terkadang, bahaya justru datang dari mereka yang terlihat akrab, yang sering hadir di sekitar kita, yang kita anggap tidak mengancam,
Kepercayaan yang diberikan tanpa batas bisa berubah menjadi celah bagi orang yang berniat buruk. Kita tidak diminta untuk hidup dengan curiga pada semua orang, tetapi kita diwajibkan untuk berhati-hati, menjaga jarak sehat, dan selalu mengikuti naluri ketika sesuatu terasa tidak wajar. Karena pada akhirnya, keselamatan diri kita sering ditentukan oleh seberapa peka kita membaca situasi dan menilai karakter seseorang, bahkan jika orang itu sudah lama kita kenal. Kini AGT telah kembali ke Blitar, ke pangkuan keluarga dan tanah kelahirannya. Kepergiannya yang tragis menjadi pengingat betapa berharganya seorang anak, seorang istri, seorang manusia yang dicintai banyak orang. Semoga keluarga AGT diberi kekuatan, dan semoga proses hukum berjalan secara adil hingga pelaku menerima hukuman yang setimpal. Dari kisah ini, mari kita belajar untuk lebih menjaga diri, lebih waspada, dan tidak mudah merasa aman hanya karena kita kenal seseorang. Karena kenyataannya, tidak semua orang yang hadir dalam hidup kita membawa niat baik. Terima kasih telah menonton. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.